Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk kali ini materi kita adalah bagaimana membuat flowchart atau diagram alir. Oke, jadi flowchart itu adalah penggambaran secara grafis dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Nah, ini contohnya di sini misalnya ada suatu flowchart gitu ya, flowchart yang umum gitu. Nah, di simbol kotak ini isinya adalah proses. Sedangkan yang ada di garis ini isinya adalah aliran dari prosesnya gitu ya. Jadi di sini pertama, apakah kamu sudah move on dari mantan kamu? Nah, di sini ada pilihan iya atau tidak misalnya. Di sini pilihannya adalah yang sebelah kanan ini sebenarnya gue masih sayang sama dia. Nah, kalau masih sayang maka proses selanjutnya akan dikerjakan adalah ini. Terang saja kamu susah cari pacar baru. Move on dulu gih. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya sudah lupa, dia akan melakukan proses ini. Masa itu di dompet kamu kok masih ada foto dia? Nah, ini adalah pilihan. Jadi satu proses dia bisa mengeluarkan beberapa pilihan gitu ya. Kalau pilihannya yes, maka dia akan mengerjakan suatu proses, dan kalau pilihannya no, dia akan mengerjakan satu proses yang lain begitu. Sampai di bawah sini. Dan ini ada pilihan gitu ya. Di atas sampai bohong, terus selama ini kamu sudah gebet orang atau belum, dan seterusnya. Dari terus selama ini kamu sudah gebet orang, itu sudah tidak ada pilihan lagi, dia masuk ke bawah. Udah makan, udah banyak malah misalnya gitu ya. Maka dia akan mengerjakan proses, terus masa nggak ada yang jadi begitu. Kemudian aliran proses ke proses berikutnya adalah kata mereka lebih baik kita berteman saja, dan masuk ke satu proses terakhir yang namanya adalah friend zone. Misalnya seperti itu. Ini adalah contoh dari Jadi flowchart ini adalah alat untuk menolong analis atau programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil. Jadi ada proses-proses itu, dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian dari sistem. Kemudian flowchart itu biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Untuk pedoman membuat flowchart, ya, dikatakan bila seorang analis atau programmer akan membuat flowchart, itu ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan. Seperti yang pertama itu flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi urutan flowchartnya itu atas bawah kiri kanan gitu ya. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan itu harus didefinisikan secara hati-hati, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir itu juga harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas itu harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Contohnya di sini misalnya menghitung keuntungan penjualan atau menghitung keuntungan produksi atau apa begitu ya. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas itu harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup dan cakupan dari aktivitas yang sedang digambarkan itu harus ditelusuri dengan hati-hati. Kemudian percabangan-percabangan yang tadi ada pilihan if gitu, yes atau no, yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Kemudian simbol konektor juga harus digunakan, dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah, atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Berikutnya adalah jenis-jenis flowchart ya. Ada 5 jenis flowchart yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama adalah
flowchart system atau sistem flowchart. Yang kedua adalah flowchart paperwork atau flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Yang ketiga adalah flowchart schematic atau schematic flowchart. Yang keempat adalah flowchart program atau program flowchart. Yang kelima adalah flowchart proses atau proses flowchart. Oke, yang pertama kita bahas adalah flowchart system. Nah, flowchart system ini merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Nah, ini dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Nah, flowchart system ini terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data itu. Data dan proses dalam flowchart system itu dapat digambarkan secara online atau dihubungkan langsung dengan komputer atau offline. Itu artinya tidak dihubungkan langsung dengan komputer, misalnya ada mesin tik, ada cash register atau kalkulator. Nah, di berikut ini adalah contoh sederhana dari flowchart system. Oke, nah ini contoh sederhananya. Yang tanda kotak itu adalah prosesnya, misalnya sistem pemrosesan pemesanan online, berarti dia online gitu ya. Kalau yang tanda drum seperti ini adalah simbol dari penyimpanan data atau database atau tabel begitu. Untuk tanda ini biasanya disebut tanda entry data. Ini data pemesanan penjualan, ini ada internet begitu ya. Dari internet ya, misalnya datanya ngambil dari internet, simbolnya bisa digambarkan dengan tanda aliran listrik seperti ini. Kemudian laporan, simbolnya contohnya itu adalah laporan ringkas, faktur penjualan, itu disebut sebagai simbol untuk laporan. Kemudian pelanggan digambarkan sebagai simbolnya itu oval. Kemudian aliran antar prosesnya, aliran datanya itu disimbolkan dengan tanda panah begitu ya. Nah, ini status persediaan, analisis penjualan, profitabilitas, status rekening pelanggan dan perintah pelanggan itu output ke masing-masing departemen. Nah, ini adalah contoh dari flowchart system. Oke, berikutnya adalah flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Jadi flowchart paperwork ini menelusuri alur dari data yang ditulis melalui dokumen sistem. Flowchart paperwork ini sering disebut juga dengan flowchart dokumen. Nah, kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur, form, dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian yang lain, menggambarkan alur, form, dan laporan yang diproses, dicatat, dan disimpan. Nah, ini berikut ini adalah gambar yang contoh dari flowchart dokumen. Nah, kita lihat di sini flowchart dokumen contohnya. Contohnya ini mungkin ada di sistem administrasi satu sekolah, satu institusi pendidikan atau yang lain, yang dimana di sana ada perpustakaannya begitu ya, atau perpustakaan misalnya. Nah, kita lihat di sini sistem perpustakaannya, dia ada kepala perpustakaan, ada anggota, ada administrasi. Oke, dan di sini lambang start ini bentuknya seperti ini. Nah, lambang panah ini adalah aliran datanya masuk ke formulir pendaftaran. Ya, masuk ke pendaftaran, kemudian pencatatan anggota. Nah, kalau yang tanda kotak seperti ini artinya adalah proses masuk ke database ya. Nah, ini artinya data yang disimpan ke database, dan database ini harus perhatikan bahwa jangan sampai database ini menjadi black hole, misalnya dia datanya masuk terus tapi tidak pernah digunakan. Jadi setiap proses itu harus ada data yang masuk dan harus ada data yang keluar, sama dengan di database gitu ya. Kemudian masuk, nah ini simbol
arsip ini bisa ada simbol segitiga gitu. Untuk yang E dan A itu adalah simbol koneksi begitu ya, koneksi dari A ini dia masuknya ke A yang jadi di administrasi ini dia masuk ke A yang ada di anggota begitu ya. Karena kalau digambarkan lagi mungkin dia garisnya kurang rapih begitu ya. Jadi dia dibuat lebih simple, dibuat dengan hubungan ini, koneksi A ke A, B ke B, E ke E dan seterusnya. Untuk akhirnya dia di simbol akhirnya seperti ini, ada N, dia diakhiri di kepala perpustakaan. Nah, untuk simbol dokumen dengan beberapa rangkap, berarti dia memang ada beberapa rangkap dokumen yang dihasilkan di sistem ini. Nah, misalnya administrasi yang terakhir ini dia mengerjakan apa saja begitu ya. Di kepala perpustakaan dia pekerjaannya apa saja, dan di anggota mereka prosesnya apa saja. Kalau kita lihat di sini anggota ini prosesnya semuanya adalah manual, sedangkan yang terkomputerisasinya mungkin ada di administrasi, kemudian di kepala perpustakaannya juga ini manual begitu ya. Di administrasi pencatatannya jadi untuk komputerisasinya semuanya ada di bagian administrasi. Dan ini adalah contoh dari flowchart dokumen. Oke, yang berikutnya adalah flowchart skematik. Nah, flowchart skematik ini mirip dengan flowchart system yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Tapi flowchart skematik ini dia tidak hanya menggunakan simbol-simbol flowchart yang standar, tapi juga bisa menggunakan gambar-gambar yang lebih real begitu ya. Di sini ada gambar komputer, peripheral, form atau peralatan yang lain sedang digunakan. Kemudian flowchart skematik ini digunakan sebagai suatu alat komunikasi di antara analis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional seperti di flowchart sistem di atas yang tadi ya. Dan pemakaian gambar-gambar sebagai ganti dari simbol-simbol flowchart itu juga akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mempelajari simbol abstrak sebelum dapat mengerti flowchart simbol di flowchart sistem. Nah, gambar-gambar ini itu mengurangi kemungkinan salah pengertian tentang sistem, dan hal ini disebabkan karena ada beberapa orang gitu yang tidak mengerti mengenai simbol-simbol yang digunakan kalau kita presentasinya menggunakan flowchart sistem. Nah, gambar yang mirip seperti aslinya ini juga memudahkan pengamat untuk mengerti segala sesuatu yang dimaksudkan oleh kita sebagai analis, sehingga hasilnya nanti lebih menyenangkan dan tanpa atau memperkecil adanya salah pengertian. Nah, ini contoh skema flowchart skematiknya ya. Dan kalau kita lihat di sini electric powernya digambarkan dalam bentuk tiang listrik misalnya seperti itu. Kemudian reaktornya digambarkan seperti reaktor dan seterusnya begitu ya. Nah, ini juga lebih memudahkan kita dalam melakukan presentasi sistem atau alur sistem ke orang yang bukan yang tidak mengerti flowchart proses misalnya. Oke, berikutnya adalah flowchart program. Nah, flowchart program ini dihasilkan dari flowchart sistem. Nah, flowchart program itu merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Nah, flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat. Kemudian biasanya programmer itu menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Nah, analis sistem juga biasanya menggunakan flowchart program ini untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Nah, ini contoh dari flowchart program, dan kita sebagai programmer memang kebanyakan kalau mau menulis program itu membuat flowchart programnya yang seperti ini, menggunakan flowchart program dibandingkan flowchart proses, flowchart skematik dan lain sebagainya. Nah, di sini start stopnya dengan menggunakan lambang oval yang seperti ini, start stop gitu ya.
Kemudian proses digambarkan dengan kotak gitu atau persegi panjang, sedangkan jajaran genjang itu menggambarkan proses input dan outputnya. Oke, jadi kelihatan di sini urutan-urutan prosesnya, baca data pesanan pembelian, kemudian lakukan proses-proses sampai terakhir, kemudian cetak jumlah item pesanan begitu. Dicek ini gambar apa ini, belah ketupat yang seperti ini, EOF, end of file misalnya gitu ya. Dia ada pilihan gitu ya, dia pasti ada tiga apa, biasanya ada 3 panah di sini ya, panah input, panah output yang pilihan yes, dan panah output yang pilihan no. Kalau di sini dia ada looping, kalau tidak misalnya end of file atau end of program misalnya, kalau belum ya dia akan looping lagi dan baca data pesanan pembelian yang berikutnya. Kalau misalnya sudah selesai end of program misalnya atau end of file yes, ya dia stop gitu ya. Ini adalah contoh dari program flowchart. Oke, berikutnya adalah flowchart proses ya. Nah, flowchart proses ini merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Nah, flowchart proses ini memiliki 5 simbol khusus. Yang pertama adalah simbol operasi, lingkaran bentuknya. Kemudian simbol perpindahan atau transportasi dengan tanda panah. Simbol inspeksi dengan tanda apa namanya itu persegi panjang. Simbol penundaan, tanda apa namanya itu setengah oval begitu ya, dan timbul penyimpanan atau file dengan timbul segitiga yang mengarah ke bawah. Nah, flowchart proses ini digunakan oleh perekayasa industrial dalam mempelajari dan mengembangkan proses-proses manufacturing. Dalam analisis sistem, flowchart ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan atau form. Nah, gambar contohnya di bawah ini adalah flowchart dari apa namanya proses ya. Di sini misalnya adalah prosedur pembelian. Nah, di sini ada rincian metode, di sebelah kiri ini ya rincian metodenya dengan dalam bentuk deskripsi, kemudian sebelah kanan ini ada prosesnya, ada perpindahan, operasi, inspeksi, penundaan, kemudian file gitu, operasinya apa, masuk ke file, masuk ke perpindahan lagi, masuk dan seterusnya ya. Nah, ini apa namanya prosesnya bisa kita lihat di rincian metodenya. Yang pertama ini departemen pembelian mengetik pesanan penjualan, pesanannya merupakan form dengan tembusan atau kopi. Kemudian departemen pembelian menyimpan kopi keempat sebagai referensi, pabrik menerima kopi ke pertama, kemudian departemen dan seterusnya. Ini contoh dari flowchart proses. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai simbol-simbol flowchart ya, simbol-simbol flowchart yang tadi kita bahas. Jadi simbol-simbol flowchart yang biasanya dipakai ini adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO gitu ya. Nah, ini contoh yang pertama, simbol input output dengan simbol jajaran genjang. Ini artinya adalah merepresentasikan input data atau output data yang diproses atau merepresentasikan informasi yang di input atau output informasi yang dikeluarkan gitu ya. Ini contohnya ada baca tarif dan tarif upah, berarti dia input baca tarif dan jamnya. Kemudian kalau proses dia dengan simbol segi 4, dia merepresentasikan operasi. Contohnya adalah misalnya proses hitung upah kotor. Kemudian berikutnya adalah simbol penghubung. Ini untuk menggambarkan keluar atau masuk dari bagian lain flowchart, khususnya halaman yang sama. Jadi kalau misalnya pindah halaman gitu ya, atau halaman yang sama tapi kalau kita apa namanya gambar garisnya itu jadi kurang rapi ya, gunakan simbol penghubung. Anak panah ini merepresentasikan alur kerja atau aliran datanya. Jadi hitung upah kotor, keluar datanya kemana begitu ya. Penjelasan ini digunakan untuk memberi komentar tambahkan. Misalnya kita punya proses yang namanya urutkan sebelum pembayaran. Di situ perlu misalnya komentar tambahan ya, gunakan simbol ini dengan berdasarkan nomor pelanggan panggilan berdasarkan nomor pelanggan misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya, nah ini simbol keputusan if, jika gitu ya.
Ini untuk menentukan keputusan dalam program. Contohnya di sini, apakah A lebih kecil dari B? Kalau iya, kerjakan apa? Kalau tidak, kerjakan apa, begitu ya. Kemudian juga ada simbol predefined process, ya, ini rincian operasi berada di tempat yang lain. Nah, contohnya adalah hitung akar pangkat 2, tapi dia sudah ada di proses yang lain gitu ya. Tinggal ambil aja misalnya prosedurnya misalnya atau kelasnya begitu. Kemudian ada preparation, ini untuk pemberian harga awal atau inisialisasi data. Nah, contoh di sini adalah kita punya variabel SW yang diisi dengan 1. Kemudian terminal points, ini menggambarkan awal dan akhir dari flowchart. Nah, ini contohnya start dan stop. Tentu startnya tidak ada garis dari atas ya. Kemudian punch card, ini input dan output yang menggunakan kartu berlubang, misalnya kartu absen dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya kalau ATM sekarang ada kartu ATM misalnya gitu ya, bisa digambarkan dengan punch card. Yang lain, nah ini ada simbol dokumen bentuknya seperti ini. Ini adalah input output dalam format yang dicetak, jadi dokumen yang dicetak. Contohnya misalnya ada cetak slip gaji atau slip upah. Kemudian ada magnetic tape, ini input output yang menggunakan pita magnetik. Kemudian ada magnetic disk yang paling sering digunakan sekarang. Ini menggambarkan disk magnetik atau hard disk atau tabel atau database begitu ya. Ini contohnya adalah update file pegawai misalnya. Ada magnetic drum, ini I/O yang menggunakan drum magnetik. Nah, ya mirip dengan yang magnetic disk gitu ya. Kemudian ini untuk online storage, ini input output yang menggunakan penyimpanan akses langsung. Nah, ini contohnya misalnya file pelanggan. Kalau punch tape, ini input output yang menggunakan pita kertas berlubang. Kalau manual input, ya ini dari keyboard maksudnya gitu ya, atau dari mouse atau dari joystick misalnya gitu. Ini simbolnya seperti ini. Ini contohnya adalah masukan tarif upah misalnya. Untuk display, ini output yang ditampilkan pada terminal. Terminal itu maksudnya misalnya monitor begitu ya, layar ATM, layar komputer begitu. Ini menggunakan simbol display. Contohnya misalnya display pesan kesalahan gitu. Kemudian manual operation, ini menggambarkan operasi manual. Operasi manual artinya tidak online begitu ya. Ini contohnya adalah ketik pesanan penjualan. Oke, demikianlah materi pembuatan flowchart untuk hari ini. Pelajari lebih lanjut, jangan lupa juga kerjakan tugas yang ada di e-learning ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam.